warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang Arsi cintai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsi Lagianti dan saya kelas 4A. Saya sekolah di Izahar Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Dan cita-cita saya menjadi dokter. Arsi akan menceritakan cerita Empat Lawang yang berjudul Legenda Kuyang Gadis. Alkisah hiduplah seorang gadis yang cantik cerita. Ia tinggal di desa Kupang Empat Lawang. Dan nama ia adalah Siti Rohina. Ia tinggal bersama kakak kesayangannya, Abdul Amaran. Kakaknya mendapatkan julukan Bujang Juara. Pada suatu hari, Siti Rohina bersama gadis lainnya mandi di sungai, sekaligus mencuci baju. Ia hendak pulang, tetapi tuku labu milik dia hanyut di sungai. Tuku labuku, tuku labuku. Dan pada suatu hari, kapal besar melintas di perairan Sungai Musi, kota Palembang. Ya, kapal itu milik seorang kaya raya. Dia menemukan benda aneh itu dan ia hendak mengambil benda itu. Dia menyuruh pengawal yang mengambil benda itu. Hei, ambilkan dulu benda itu. Dan ia mengambilkan benda itu. Ini dia, Tuan. Terima kasih. Sama-sama, Tuan. Ini nama benda apa? Dari mana dia berasal dari pemiliknya? Saya tidak tahu, Tuan. Kita gali ahli nujum biasa kita gali baik. Oh iya, mau kasih kita ke situ baik. Ahli nujum ini benda apa? Dia dari mana berasal? Ini namanya apa benda ini? Dia tidak mengomong kata apapun. Dia langsung mengambil benda itu. Ia memejamkan mata dan sambil membacakan mantranya. Tak butuh waktu lama, ia sudah mengetahui nama benda itu dari mana berasal dan nama pemiliknya. Nama benda ini adalah tuku labu. Galak dipakai untuk alat mandi. Ini milik Siti Rohina. Dia tinggal di desa Kupang Empat Lawang. Baik ahli nujum, saya mengambilnya. Dan ia keluar dari rumah ahli nujum. Ini milik siapa? Kita nak cari. Ini Siti Rohina yang punyanya. Dia tinggal di desa Kupang Empat Lawang. Baiklah, Tuan. Dan pagi harinya, ia sampai di rumah Siti Rohina. Tetapi Siti Rohinanya tidak ada di rumah karena ia sedang memancing ikan. Dia turun dari kapal yang mewah. Dia turun dari kapal mewah itu dan semua orang di desa Kupang itu terkaget-kaget melihat orang terhormat datang ke kampung mereka. Di mana rumah Siti Rohina tuh? Situ. Dan pas ia sampai di depan rumah Siti Rohina, dia mengasihkan benda itu. Ini milik Siti Rohina bukan? Ya, ini milik Siti Rohina, Pak. Ini Siti Rohinanya mana ya? Siti Rohina tak ada di rumah. Dia menangkap ikan dengan kawan-kawannya. Oh ya sudah. 3 hari lagi Sunan datang sini lagi ya. Baiklah. Dan 3 hari lagi ia ke sana lagi. Tetapi Siti Rohina sudah mengetahui itu karena sudah dibicarakan dengan Bujang Juara ke Siti Rohina. Siti Rohina
gadis 7 tahun. Ia membuat lubang besar sekali. Sekali. Dalam itu ada peralatan makan, minum, serta bernapas pakai bambu. Tapi karena Siti Rahina sudah masuk ke dalam lubang itu, Siti Rahina tiada di rumah. Dan Sunan datang lagi dengan kapal lewanya. Mana Siti Rahinanya? Saya tidak tahu, Tuan. Dan dia justru marah sebesar-besarnya karena dia dulu janji 3 hari sebelumnya untuk datang ke desa itu, tetapi tidak adanya Siti Rahina. Karena Siti Rahina itu sudah mengetahui niatnya, dia mau mengajak menikah Siti Rahina, tapi Siti Rahina tidak. Mana Siti Rahina jatuh? Tidak tahu aku dia kemana. Tadi itu dia keluar, tidak tahu aku kemana lagi dia sudah. Kata kau janji 3 hari kemudian, ini sudah 3 hari. Dan tidak ada kabar. Dan bambunya ternyata ketinggalan. Waduh, bambu ini ketinggalan. Aduh. Nah, pas Sunan sudah pulang, dia mengajak lubang besar. Ternyata tidak ada Siti Rahina di dalam lubang itu. Cuma ada pakaian Siti Rahina, celana, baju, dan cuma ada Siti Rahina itu cuma ada suaranya. Jangan ada cucu-cucuku atau orang secantik aku melebihi cantiknya. Karena orang itu senasib denganku, ia nanti. Suara gaib itu bergegar-gegar di bawah tanah itu. Dan setiap hari kuburan itu masih ada di desa Kupang 4 bawah. Ya, itu legenda itu adalah buat Siti Rahina yang sudah tiada. Dan dia setiap hari menaik terus. Dan ia naik terus kuburannya 1 meter setiap hari. Misalnya ini lubang besar, misalnya naik lagi 1 meter lagi, semeter lagi setiap hari, dan ia tambah panjang lagi. Dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.